Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Wewenang Polri yang diatur dalam KUHP Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Yang pertama yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau TKP untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. Yang kedelapan, yaitu mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesembilan, menyerahkan berkas perkara dalam penuntut umum. Kesepuluh, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang ke-11 yaitu memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, serta penerimaan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Yang ke-12 yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. 5. Menghormati hak asasi manusia atau HAM. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun wewenang dan tugas dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusannya
putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamatan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain di dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, hakim diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilakukan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan lebih merujuk kepada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Nah, kalau pengadilan lebih merujuk kepada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dialih bawah hukum tidak ada atau kurang.
pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindak hukum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, dan memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, advokat berhak atas keberhasilan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat. Keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan klien dalam membela perkara klien atau pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian demikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya. Kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantas Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. 1.
koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindak-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain memiliki tugas, Komisi Pemberantas Korupsi juga memiliki wewenang. Yang pertama yaitu mengordinasi penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, memiliki informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalani tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas yang pertama, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.